Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Lucky Indah Mawarti, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pasir. Latar belakang diadakannya aksi nyata budaya positif ini yaitu sekolah hendaknya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa. Sekolah harus dapat membawa kebahagiaan yang setinggi-tingginya kepada siswa melalui Merdeka Belajar dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan keyakinan kelas dan menerapkannya segitiga restitusi. Adapun tujuan aksi nyata ini dibuat, yaitu untuk mewujudkan murid yang merdeka, disiplin, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Adapun keberhasilan tolak ukur daripada budaya positif ini yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Juga siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Di masa tindakan yang saya lakukan menghadap kepala sekolah, menjelaskan dan minta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru tentang pentingnya penanaman budaya positif. Kedua, memaparkan materi budaya positif. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, serta memantau, merefleksikan, dan menanamkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya butuhkan yaitu 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta anak-anak agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ketiga, orang tua dalam membiasakan karakter dan sikap budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang kedua, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Untuk yang beragama Islam, Bapak memimpin dengan umur Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dengan yang harus tanya dengan sebuah mustaqim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma semoga selamat bina berjasatina wa jadana beri'imina wa barat bereskina wa tawbat baramaut matina wa makrat badanut. Allahumma hawin alina bisyarati maut ayatan lana wa atasya. Allahumma salam lahir wa barakat wa syar wa salam. Allahumma bina min kulli bala ini wa salam wa salam wa salam. Rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara ketiga yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah saya persilakan. Terima kasih. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang kami hormati Ibu Luki selaku narasumber, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Dengan izin Allah kita dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini, yaitu hari Kamis 19 Oktober 2023. Kegiatan ini tentu sangat positif. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada narasumber yang nanti akan memberikan informasi ataupun pendidikan tentang desinisasi budaya positif. Nah, tentu ini akan menambah pengetahuan bagi kita tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dapat menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh dari narasumber yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Luki Indah Mawati selaku CGP dari sekolah kita. Dan yang kedua, saya berharap Bapak Ibu dapat aktif mengikuti kegiatan sampai berakhir. Kira-kira setuju Bapak Ibu ya? Oke. Ya. Setelah ini kita makan siang. Nah, tepuk tangan untuk narasumber dulu. Ya, selamat datang ya narasumber. Terima kasih. Ini dari Jakarta kemudian. Demikian, mohon maaf. Bapak tuh yang dari rumah tuh. Ya, ya. Oke, itu satu dulu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan siang. Dari Ibu Luki, pada Ibu saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Senior, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, namun mengimbaskan ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak. Di sini merupakan salah satu programnya supaya CGP mengimbaskan ke sekolah masing-masing. Jadi mohon izin berdiri di sini. Baik, di sini pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Pengertian diseminasi ini artinya yaitu menyampaikan ilmu yang mengharapkan, menggandeng, memotivasi instansi atau guru yang ada di sekolah tersebut untuk melaksanakan budaya positif. Dalam diseminasi budaya positif ini ada satu yang akan saya jelaskan, yaitu sebelumnya saya akan bacakan tentang tujuan daripada kegiatan ini. Yang pertama, menyampaikan pengertian disiplin. Yang kedua, memotivasi siswa agar disiplin atau mengikuti aturan yang telah disepakati. Baik. Tiap hari kita selalu katakan kepada anak-anak ya tentang disiplin anak-anak. Ayo kita disiplin. Kira-kira pengertian disiplin itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Tepat waktu ya. Ada lagi? Bagus, tepat waktu Bu Fitri. Apa itu disiplin? Tanggung jawab, tepat waktu, tanggung jawab, ya. Bagus sekali. Nah, kita lihat pengertian disiplin. Next Pak. Nah, tujuan disiplin yaitu menanamkan motivasi pada siswa untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nilai-nilai yang dipercaya di sini maksudnya adalah disiplin, tanggung jawab, tepat waktu. Nah, itu salah satu nilai-nilai yang dipercaya. Bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita bahas. Sebelum saya lanjutkan membahas tentang apa dan bagaimana konsep pola pikir disiplin, kita terlebih dahulu membuat kesepakatan. Mundur Pak Mom, mundur satu halaman. Ya. Kesepakatan yang akan kita lakukan bersama supaya
ini tercapai, yaitu kita harapkan ya kita silentkan HP. Gimana? Setuju? Setuju Bapak Ibu? Iya. Yang kedua, jika ada teman yang, iya Pak. Yang kedua, jika ada teman yang memberikan pendapat, kita saling menghargai. Gimana? Setuju Bapak Ibu? Iya, bagus. Kita sudah melakukan kesepakatan supaya berjalan dengan lancar. Next, keempat Pak. Konsep daripada disiplin itu kita harus tahu tentang pola pikir anak. Ibaratnya seperti ini. Kepalang tangan. Next Pak. Kepalang tangan. Anak mengepalkan tangannya, dia menyimpan sesuatu di dalam kepalang tangan. Gurunya menginginkan dia untuk membuka kepalang tangan ini. Namun siswa ini nggak mau. Misalnya, Bu Luki datang, cepet kakak buka tangannya, nggak mau Bu, buka, nggak mau. Tapi datang Bu Mul, kakak, ibu pengen tahu, coba apa yang di tanganmu kakak? Nah, ternyata kalau sama Bu Mulyana, dia mau membuka tangan. Jadi kontrol daripada membuka atau menutup tangan itu di tangan siapa menurut Bapak Ibu? Di tangan siswa kah atau di tangan guru? Kalau misalnya kakak ini nggak mau buka, walaupun sutra Bu Mulyana bilang mau buka, berarti di tangan siswa. Iya. Tapi kenapa kalau pas Bu Mulyana yang nyuruh kok dia mau membuka? Ternyata Bu Mulyana mau memberikan motivasi kepada si kakak untuk membuka tangan. Nah, peran daripada Bu Mulyana itu merupakan motivasi ekstrinsik. Next. Nah, bagus dia bisa membuka. Ada motivasi dari luar. Tetapi pada kenyataannya motivasi dari luar ini tidak selalu dilakukan oleh anak. Contoh di dalam kasus, jangan main pada saat guru memberi pelajaran. Sebentar aja saat kita nasihati dia nurut. Setelah lupa dia ulang lagi, genggam lagi, artinya bermasalah lagi. Gurunya ngomong lagi, baru dibuka, begitu seterusnya. Jadi kita harapkan siswa ini mau membuka tangannya dan selalu membuka tangannya dalam arti mengikuti aturan-aturan yang sudah disepakati dari dalam diri anak itu. Itu yang kita harapkan, yaitu motivasi intrinsik. Next. Nah, itulah yang kita harapkan. Tapi ini sangat sulit. Terus kita coba. Biasanya kita mencoba mendisiplinkan anak supaya anak disiplin itu biasanya menggunakan hukuman. Misalnya terlambat datang, hukumannya siram tanaman. Next. Biasanya seperti itu, hukuman. Itu yang selama ini kita lakukan. Dan saya baru tahu juga, ternyata hukuman ini kurang tepat untuk anak-anak. Dia akan membuka tangannya hanya sebentar saja. Setelah itu dia kepal lagi. Setelah itu dia melanggar lagi. Itu. Nah, bagaimana bagusnya? Ada beberapa kelas saya lihat yang sudah melaksanakan, yaitu dengan kesepakatan atau yang disebut kita lihat dengan adanya konsekuensi. Kalau tidak sesuai dengan harapan kesepakatan, baru dia mendapatkan konsekuensi. Contoh kasus, misalnya si kakak terlambat datang ke sekolah. Pada saat kenaikan kelas, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Seperti tadi kita sebelum kita mulai pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas. Jadi itu yang diharapkan sebelum anak-anak belajar selama 1 tahun, kita buat kesepakatan. Nah, saya juga baru tahu Bapak Ibu setelah mendapatkan pendidikan ini, tidak ada salahnya. Begitu tahu, kita buat kesepakatan bersama anak apa-apa saja yang harus
disepakati untuk lancarnya pembelajaran di kelas. Nah, jika anak melanggar aturan yang sudah disepakati oleh sekolah, barulah kita buat konsekuensi misalnya, tapi sudah berunding dengan siswa. Kalau terlambat, apa kira-kira hukumannya? Biar anak yang memilih, bukan kita yang menentukan, gitu. Karena apa? Kalau anak yang memilih, suatu hari dia melanggar aturan yang sudah disepakati, dia sudah tahu. Oh iya, dulu kesepakatannya kalau datang terlambat siram tanaman, udah ngerti dia, gitu. Jadi membuat kesepakatan. Tetapi setelah itu diselidiki, ternyata masih kurang tepat. Ada luka batin di hati anak, ada kekecewaan di hati anak. Nah, terus setelah dihukum itu ada rasa malu, ada luka batin. Karena apa? Kita tidak tahu faktor apa yang membuat anak ini tadi terlambat. Entahkah memang keteledoran dia bangun siang, ataukah karena mama dan bapaknya berantem sehingga anak ini nggak ada yang mengantar dan segala macam problema anak-anak yang terlambat. Ada ban bocor dia, jadi dorong terlambat. Nah, ada lagi langkah yang berikutnya. Ini sebenarnya bukan lanjutannya Bapak Ibu. Nah, ini kalau diklik menjadi konsekuensi, gitu. Sekarang kita bahas tentang restitusi. Next Pak. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok atau kelasnya dengan karakter yang lebih kuat. Artinya rasa malunya ini berkurang, rasa sedih, rasa kecewanya itu berkurang. Pernah kita lihat di TikTok atau di Facebook ya, ada seorang guru yang kunci motornya diambil oleh siswa, kemudian diejek-ejek oleh siswa-siswanya. Nah, kenapa si anak ini kok adabnya kurang? Salah satu unsurnya adalah ada luka di hatinya, ada kecewa sama gurunya atau pengambil kebijakan di sekolah itu. Kenapa sampai siswa ini kecewa? Mungkin dari tutur bahasanya, mungkin dari cara dia menghakimi siswanya. Itu makanya proses menghukum bukan ditiadakan, tetapi dilembutkan dengan cara restitusi. Kalaupun kita menggunakan metode konsekuensi harus jauh-jauh hari sudah ada kesepakatan dengan siswa. Jadi siswa tahu kalau saya melanggar ini, perjanjiannya dulu, konsekuensinya ini hukumannya. Jadi tidak terlalu luka batin karena dia sudah tahu tentang masalah yang akan dihadapinya. Nah, next Pak, bagaimana sih restitusi? Ini kalau diklik ya, ini laptop saya nggak ngerti ya. Saya ngekliknya ini restitusi, tapi kalau sudah keluar dari kanta kok berubah menjadi restorasi. Udah beda pengertiannya. Itu segitiga restitusi ya. Nah, bagaimana langkah-langkah segitiga restitusi? Nah, pengertiannya terlebih dahulu, tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang sudah dibuat tadi. Jadi enggak, kamu terlambat, kamu terus yang terlambat. Udah, masih ingat kan kemarin hukumannya apa? Kesepakatan kita? Bukan seperti itu. Tapi harus dengan lembut. Dengan lembut. Kita harus cari tahu dulu, gitu ya, sebabnya apa. Nah, baik, baru kita ajak dia menyadari kesalahannya. Baru kita ajak menaati kesepakatan kelas
yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar. Tuh, dan terbuka ketika melakukan kesalahan. Jadi bukan kita yang tembak, tuh kamu salah, bla 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 bla. Bukan, tapi kita gali. Tapi kalau kita hakimi siswa, timbul rasa sakit hati, timbul rasa sedih. Untung halaman kita nggak seluas kayak SMA, SMP. Takutnya nanti dia dendam sama gurunya, ban motor kita digembosin. Karena kita hakimi dia, menghindari hal itu. Nah, terus sekalipun dia tahu dia salah, dia tetap merasakan kenyamanan ketika sudah ditunjukkan kesalahannya, dan kita bersama siswa belajar mencari jalan keluarnya supaya siswa belajar untuk jujur. Next Pak, bagaimana itu segitiga restitusi? Kayak kakak tepung ya. Segitiga restitusi. Nah, langkah pertama memvalidasi tindakan yang salah. Artinya kita bersama siswa mencari apakah siswa ini salah apa tidak. Tapi bukan dari mulut kita mengatakan kamu salah, kamu terlambat, kamu salah. Bukan. Tapi kita menggiring pola pikir anak. Nah, ini contohnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya, si Rehan terlambat. Sekali kita maafkan, belum kita cari tahu atau menggunakan segitiga restitusi. Kedua, kok terulang lagi. Ketiga, baru kita gunakan segitiga restitusi. Nah, kenapa kamu sering terlambat? Nah, barulah dia cerita. Apa kata-kata? Tahu enggak kamu ibu ajak ke ruangan guru ini kenapa? Kalau dia tahu, berarti dia sudah sadar bahwa dia salah. Tapi kadang anak ini polos, tidak tahu Bu. Baru kita arahkan. Kamu tadi datang ke sekolah tepat waktu tidak. Baru kita kirim dia untuk mengerti kesalahan dia itu apa. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya ini kasus kakak membuli temannya. Nah, bisa kita gunakan pertanyaan itu. Kan kita tanya, kakak, kenapa kamu membuli teman, mengambil makanan teman, atau meminta uang kepada teman? Jawabannya apa? Itu yang kita lihat dulu. Latar belakang misalnya. Baru kita bisa gunakan pertanyaannya itu, adakah cara yang lebih bagus untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Jadi saya banyak kesalahan dalam menghadapi kasus-kasus anak saya. Sayangnya saya mendapatkan ilmu ini, kasusnya sudah lewat. Baru mendapatkan ilmunya ini, gitu. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Langkah kedua, menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Dia sudah sadar nih, sudah tahu bahwa dia salah. Tetapi kita menstabilkan mentalnya, hatinya supaya tidak merasa dihakimi. Nah, itu maksudnya menstabilkan identitas. Kita katakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nak. Dan tenang hatinya. Namanya anak, apalagi tingkat kita ya SD, itu proses belajar hidupnya banyak. Semakin dia banyak melakukan kesalahan, di situ dia pola pikirnya dia, oh iya ini salah, yang benar seperti ini. Nah, tapi setelah dia menyadari ada kesalahan, bagaimana caranya supaya dia tidak merasa sedih, tidak merasa malu, tidak merasa dihakimi? Itu mental yang harus kita jaga. Nah, makanya ada kata-kata, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tenangkan hatinya. Baru kita giring menanyakan keyakinan. Contoh, misalnya yang terlambat. Rehan, menurut kamu terlambat itu betul apa salah? Nah, tidak ya. Seperti itu, menanyakan kepada siswa bahwa dia menyadari perbuatannya itu salah. Nah, atau misalnya kasus kakak.
membuli teman, menanyakan, betul gak sih kamu itu kalau kamu minta makanan teman atau membuli teman? Nah, dengan dia belajar berpikir, artinya dia menyadari kesalahannya tanpa kita menghakimi anak itu. Kamu salah. Ternyata itu salah. Ya, Bapak Ibu begitu. Setelah dia menyadari bahwa dia salah, baru kita giring lagi pola pikir dia tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama dengan siswa. Nah, masih ingat enggak kalian bahwa kita waktu kenaikan kelas itu sudah membuat kesepakatan kelas. Kalau dia lupa kita ingatkan. Kalau dia sudah ingat, baru. Kira-kira gimana menurut kamu kakak? Misalnya seperti itu. Biar dia belajar berpikir, menyelesaikan masalah yang dia buat. Itu tujuannya. Tujuan kita guru menggunakan segitiga restitusi, menyadarkan siswa, mengajari siswa dia sudah berbuat salah, dia mengakui, dan kita latih dia untuk menyelesaikan masalah yang dia buat supaya dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab gitu. Nah, sampai di sini kira-kira adakah yang masih bingung? Pas? Pas Bapak Ibu? Oke, next. Next. Atau keluar aja. Ciri-ciri restitusi yang seperti saya katakan tadi, belajar dari kesalahan. Dia tahu, dia sebut sendiri kesalahannya apa, dia belajar sendiri untuk menyelesaikan masalahnya supaya tahu apa yang harus dia perbuat. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kalau dia melanggar aturan sekolah, berarti hubungan guru dengan siswa. Tetapi kalau dia berantem atau usil dengan temannya, jadi mereka hubungannya tetap baik. Iya, yang merasa salah ini, yang usil ini tadi menyadari, oh iya ya aku salah, akhirnya temanku seperti itu. Jadi mau tak mau dia juga menggandeng, merangkul temannya yang diusilin tadi. Yang ketiga, kita sebagai guru menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa. Karena latar belakang siswa kita tidak bisa tahu setiap hari. Ada yang disebabkan 5 kebutuhan dasar, tadi kita bicara tentang 5 kebutuhan dasar. Ada yang karena faktor orang tua mungkin berantem di rumah sehingga anak jengkel, stres atau gimana, sampai di sekolah dilampiaskan ke temannya. Itu yang harus kita lihat, menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa itu. Lalu nanti kita giring anak itu, tuntun anak itu untuk menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakannya. Jadi saya juga baru tahu Bapak Ibu setelah pendidikan ini, ternyata setiap individu, baik itu anak-anak maupun dewasa, dalam dia melakukan tindakan tanpa disadari entahkah itu salah atau benar, menyinggung perasaan temannya atau tidak, dia kadang tidak menyadari. Kenapa? Karena ada tuntutan kebutuhan dasar yang harus dia penuhi. Setiap manusia, setiap individu, baik kecil, dewasa, ataupun manula. Kita lihat 5 kebutuhan dasar itu apa saja. Next. Ini Bapak Ibu, bertahan hidup. Pasti. Makanya kita berusaha untuk bekerja ya, supaya kita tetap bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima, baik itu di rumah, di kelompok, atau di kelompok yang lebih besar. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini artinya bukan menjadi pemimpin, bukan itu ya, nanti saya jelaskan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan.
Baik, kita kupas satu-satu ini. Next. Bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis atau fisik untuk bertahan hidup, yaitu perlu kesehatan, makanan, sandang, pangan, papan, gitu ya. Tapi sudah ganti next. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Iya, harus diterima setelah ditembak ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Itu makanya setiap kali siswa melakukan kesalahan, yang ada di benak kita sebagai seorang guru atau pendidik harus hafal 5 kebutuhan dasar. Kira-kira anak ini mucil, anak ini usil, nggak bisa diam, kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi? Ya, next lagi. Biar kita sampai 5. Penguasaan, bukan berarti siswa itu ingin menjadi ketua kelas, semua jadi ketua kelas, tidak. Nah, jadi maksud dari penguasaan ini adalah kebutuhan atas pengakuan kemampuan. Di antaranya apa aja? Atas prestasinya. Makanya kita bilang, oh bagus, iya, pinter. Sebenarnya secara tidak sengaja kita sudah melakukan ini gitu. Wah, anak cantik, baik, coba. Nah, itu dia membutuhkan ini. Pujian, pengakuan. Mungkin kelas rendah lebih lagi ya. Sering ya. Pengakuan, baik itu prestasi, keterampilan, walaupun itu nanti apa yang dibuat penyot-penyot, kita bilang bagus, senang itu dia, senang sekali anak itu. Nah, terus didengarkan. Makanya anak-anak itu sering, bu, ibu, dia minta perhatian kita. Nah, pengen didengarkan, pengen dihargai, pengen dianggap berharga di dalam kelas itu. Nah, itu ya kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan untuk bebas kemandirian. Bukan berarti suka-suka dia berkeliling kelas. Oh iya, itu membutuhkan kebebasan. Biar aja deh, bukan seperti itu. Ya, tetap bebas memilih, tapi kita arahkan supaya energi dia itu terarah, gitu ya. Nah, anak dengan kebutuhan ini mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba hal baru, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Rata-rata anak yang suka bergerak itu pintar sebenarnya. Ya, pengalaman ya Bu ya. Ada aja yang diusilin temannya, ada aja. Kira-kira biasanya kalau ada siswa seperti ini, Bapak Ibu gimana cara bentuk perhatian kepada siswa ini? Diapakan siswanya ini? Atau gimana? Dipuji. Ya, terus kok dikerak aja, duduknya di sini dia kita lengah sedikit dan ujung sana. Biasanya diapain anak yang seperti ini? Lengah sedikit sudah ganti, Bu, pena saya diambil, Hafiz. Misalnya, diapakan ibu-ibu? Atau dites kan, asli atau palsu? Enggak, terus. Iya, kadang kita suruh dia ya hapus papan tulis. Nah, kadang tolong ajari temannya yang belum bisa. Kita salurkan energi dia. Tanya kenapa kalau sudah selesai kenapa jalan jalan? Sudah selesai kok belum? Oh iya. Tanya dulu sebabnya kan? Iya, bagus. Sudah selesai ibu, oh bagus. Pokoknya sudah selesai, bolehkah ibu dibantu? Iya, betul. Ya, kita kasih aplaus buat Bu Fitri dengan kata wow, ya, yaitu beri dia W. Bapak Ibu bilang W. Beri dia O. Baru Bapak Ibu bilang O ya. Beri dia W. Beri dia O. Beri dia W.
dia ngobrol sendiri karena dia senang kan bermain, bawa mainan dari rumah, bermain jam belajar, tertawa sama teman, bukan begitu ya. Bagaimana caranya untuk mengatasi siswa yang seperti ini kebutuhannya? Pengen senang, pengen bermain, pengen tertawa, kira-kira kita apakan ya? Diingatkan? Kita maksudnya apa? Kasih pertanyaan itu kan? Oh iya. Iya. Baca gimana? Nah, jadi dia nggak punya nanti. Oh iya bagus. Kita beri W. Kita beri O. Kita beri W. Oh iya, bagus sekali. Nah, kita sudah mengenal 5 kebutuhan dasar daripada setiap individu. Saatnya kita mencoba belajar kasus, ya. Pak, kembali ke 5 dasar kebutuhan manusia. Ya. Saya di sini ada kasus yang kita pakai untuk berlatih bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada di kasus ini. Bapak Ibu diminta untuk mengetahui dalam kasus ini kebutuhan dasar apa yang dia coba penuhi dengan adanya kasus ini. Terima kasih. Minta minum. Nah, studi kelas di sini ada seorang siswa bernama Dinda, kelas 3. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh dia jika jawabannya seperti pada kolom? Gitu. Nah, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Kira-kira dia coba memenuhi kebutuhan apa? Terus setelah ditemukan dasar daripada alasan dia berbuat seperti yang ada di kolom, tindakan Bapak Ibu apa dalam menyelesaikan kasus tersebut? Silakan. Silakan Bapak. Terima kasih. Angkat kaki 1 pegang kira-kira memerlukan tujuannya apa?
Dia butuh kasih sayang dan rasa diterima, Bu. Ya, itu.
analisa ya masalah kasus ini ya Bapak Ibu. Kita coba lihat kebutuhan dasar apa yang dipenuhi, yang berusaha Dinda penuhi dengan sikap-sikap yang ada pada dia. Yang pertama, sampai di rumah dia ditanya orang tuanya, jawabannya adalah ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya Bu. Kira-kira kebutuhan dasar apa? Kesenangan. Iya benar, kesenangan. Iya. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, Iya. Supaya kayak kata Bapak Ibu. Nah, tindakan ini setiap guru berbeda-beda ya. Kita gali dulu tentang kebutuhan dasarnya. Yang kedua, dia menjawab setelah ditanya ibunya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa itu? Kasih sayang. Iya, kasih sayang. Rasa diterima. Baik, yang ketiga, jawabannya, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu? Kebebasan. Iya, benar sekali, kebebasan. Kira-kira tindakannya apa ya? Tindakannya mengajak siswa belajar di ruangan kelas. Di Belajar dengan alam. Oh, di luar kelas. Oh iya, bagus supaya dia senang. Iya, belajar ya. jenuh. Iya, bagus luar biasa Bu Vicky. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, Iya. Wow. Jawaban yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kasih sayang dan masa diterima. Ada lagi? Dia bilang gambarku ini tidak bagus, belum rapi, tapi ditunjukin ke teman-teman. Penguasaan juga masih. Iya, betul sekali, penguasaan. Rasa ingin dihargai karyanya. Maksudnya jangan dulu Bu, saya perbaiki dulu. Ibu gurunya sudah nunjukin. Iya, berarti sudah bagus ya. Berarti sudah paham Bapak Ibu guru tentang cara melihat dasar-dasar kenapa siswa ini bersikap seperti itu, kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi apa. Nah, jika kita sudah menghafal atau memahami ini, kita akan bisa tepat untuk menangani siswa tersebut. Jadi, mari Bapak Ibu dan saya melatih diri untuk melihat kebutuhan yang diperlukan siswa dengan 5 kebutuhan dasar ini. Nah, sebelum saya mengambil kesimpulan kegiatan hari ini, kita akan lihat dulu satu video. Kalian kamu? Iya. Asik. Menyenangkan. Jadi dia cinta. Cita-cita nih. Sampai langsung. Tadi mau langsung ada ceritanya. kalau tidur nggak dikasih sama. Yang dilaksanakan di lapangan. Liburan aja.
Belum Pak, masih. Nanti pasangkan ini. Iya. Iya Pak, siap. Pasangkan ini. Siap, Situ. siap. Siap. Ya. Siap Pak. Foto sini nak. Oke. Foto berdiri di situ kan. Jadi bapak-bapaknya CPT. Ini sudah masuk restitusi. Saya bilang hobi, berarti kebutuhan dasar apa itu Bapak Ibu? Kesenangan, ya. Nah, itu tadi contoh kasus ya, contoh kasus yang sering dihadapi oleh Rehan, yaitu sering terlambat. Nah, baik, kita sudah belajar tentang studi kasus dan menghubungkan tentang kelima kebutuhan dasar manusia. Berarti kita ambil kesimpulan bahwa seorang guru dalam menghadapi kasus anak harus melihat dulu kebutuhan dasar apa yang harus atau yang ingin siswa penuhi. Dengan kita tahu kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi, maka kita bisa melanjutkan dengan tindakan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi kasus anak tersebut. Diharapkan dalam menyelesaikan kasus anak, kita menggunakan segitiga restitusi yang tujuannya adalah untuk mengetahui atau menanamkan konsep bahwa siswa mengetahui kalau dia salah. Kemudian, kalau dia salah, kita ajari dia bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dia hadapi atau yang dia timbulkan gitu. Dengan begitu, kita mengajari siswa untuk belajar bertanggung jawab dan mandiri di dalam menentukan pilihan hidupnya.
Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya, atas motivasinya, sehingga berlangsungnya kegiatan siang hari ini. Sampai di sini saya cukupkan. Sampai hari ini selamat siang. Kemudian saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Berisia, Selamat Ibu Guru. Terakhir penutup, marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Guru.